Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Matematika Diskrit dengan anggota kelompok Dike Rahma Ayuni, Muhammad Bahaudin, Sabita Adini, Salva Nur Syahbani, dan Zulia Indri Andraini. Kami akan membahas materi tentang dasar-dasar graf. Berikut penjelasan materi dari kelompok kami. Sejarah teori graf. Masalah jembatan Königsberg adalah masalah pertama kali yang menggunakan teori graf pada tahun 1736 di kota Königsberg sebelah timur negara bagian Prusia Jerman. Sekarang kota itu bernama kota Kaliningrad. Ada 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan dibelah oleh sungai tersebut. Masalah yang terjadi pada jembatan Königsberg adalah apakah mungkin melalui ketujuh buah jembatan Königsberg masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Sebagian penduduk kota sepakat bahwa memang tidak mungkin melalui setiap jembatan itu hanya sekali dan kembali lagi ke tempat semula keberangkatan. Tetapi mereka tidak dapat menjelaskan mengapa demikian jawabannya kecuali dengan cara coba-coba. Kemudian, pada tahun 1736, seorang matematikawan Swiss, yaitu Leonhard Euler adalah orang pertama yang berhasil menemukan jawaban masalah itu dengan pembuktian sederhana. Ia memodelkan masalah ini ke dalam graf. Daratan atau titik-titik yang dihubungkan oleh jembatan dinyatakan sebagai titik atau noktah yang disebut simpul atau vertex, dan jembatan dinyatakan sebagai garis yang disebut sisi atau edge, dan setiap titik diberi label A, B, C, dan D. Jawaban yang dikemukakan oleh Euler adalah orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat asal keberangkatan jika derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap. Derajat adalah banyaknya garis yang disisihkan dengan titik atau noktah. Pengertian teori graf. Teori graf merupakan cabang ilmu matematika yang menarik dan banyak dikembangkan. Dengan mengkaji dan menganalisa model atau rumusan, dapat diperlihatkan peranan dan kegunaan teori graf dalam memecahkan berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang dirumuskan dengan teori graf dibuat sederhana, yaitu diambil aspek-aspek yang diperlukan dan dibuang aspek-aspek lainnya. Selain itu, graf dapat juga digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungannya antara objek-objek tersebut. Bila dituangkan dalam notasi, graf G merupakan pasangan himpunan V, E, dengan V adalah himpunan tidak kosong dan berhingga dari objek-objek yang disebut sebagai titik, dan E adalah himpunan pasangan tak berurutan dari titik-titik berbeda di G yang disebut sebagai sisi. Dasar-dasar graf. Suatu graf G terdiri dari himpunan yang berhingga, yaitu himpunan titik-titik tidak kosong dan himpunan garis-garis. Setiap garis berhubungan dengan satu atau dua titik. Titik-titik tersebut dinamakan titik ujung. Garis yang hanya berhubungan dengan satu titik ujung disebut loop. Dua garis yang berbeda yang menghubungkan titik yang sama disebut garis paralel. Dua titik dikatakan berhubungan jika ada dua garis yang menghubungkan keduanya. Titik yang tidak mempunyai garis yang berhubungan disebut titik terasing. Graf yang tidak mempunyai titik disebut graf kosong. Jika suatu graf semua garisnya berarah, maka graf tersebut disebut graf berarah. Jika suatu graf semua garisnya tidak berarah, maka graf tersebut disebut graf tak berarah. Secara geometri, graf digambarkan sebagai sekumpulan noktah atau simpul di dalam bidang Dwimarta yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C,
V, W, dan sebagainya dengan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya, atau gabungan antara keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan UV atau dinyatakan dengan lambang E1, E2, dan seterusnya. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V, maka E dapat ditulis sebagai E sama dengan buka kurung V, V. Contoh 1. Pada gambar 1 menunjukkan 3 buah graf. G1 merupakan graf sederhana, G2 merupakan graf ganda, G3 merupakan graf semu. Tunjukkan himpunan simpul V dan himpunan sisi E pada tiap graf. Penyelesaiannya yaitu G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E dengan V adalah himpunan 1, 2, 3, 4, dan E adalah himpunan 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, 3,4. G2 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E dengan V adalah himpunan 1, 2, 3, 4, dan E adalah himpunan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, di mana G2 merupakan himpunan ganda. Sedangkan G3 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E dengan V adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Sedangkan E adalah himpunan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, 3,3, di mana G3 juga merupakan himpunan ganda. Pada G2, sisi E3 sama dengan 1,3 dan sisi E4 sama dengan 1,3 dapat disebut sebagai sisi ganda karena kedua sisi ini menghubungkan dengan dua simpul yang sama, yakni simpul 1 dan simpul 3. Pada G3, sisi E8 sama dengan 3,3 dapat disebut sebagai gelang atau kalang karena sisi ini berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Contoh 2. Terdapat 5 kabupaten A, B, C, D, E yang beberapa di antaranya dapat dihubungkan secara langsung dengan jalur darat. Hubungan-hubungan langsung tersebut dapat dilakukan sebagai berikut: A dengan B dan C, B dengan C, D dengan A. Buatlah graf yang menunjukkan kondisi transportasi pada 5 kabupaten tersebut. Penyelesaiannya yaitu, misalkan kabupaten-kabupaten tersebut dianggap sebagai titik, dua titik akan dihubungkan dengan garis jika dan hanya jika terdapat jalur yang menghubungkan langsung kedua kabupaten tersebut, sehingga keadaan transportasi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. A dihubungkan dengan B dinotasikan dengan E1, A dihubungkan dengan C dinotasikan E2, B dihubungkan dengan C dinotasikan E3, A dihubungkan dengan D dinotasikan dengan E4. Dalam graf tersebut, E1 berhubungan dengan titik A dan B. Titik A dan B dikatakan berhubungan, sedangkan titik B dan D tidak berhubungan karena tidak ada garis yang menghubungkan kedua titik secara langsung. Titik E merupakan titik terasing karena tidak ada garis yang berhubungan dengan titik E. Dengan kata lain, Kabupaten E merupakan kabupaten yang terasing karena tidak dapat dikunjungi dari kabupaten lain dengan jalur darat. Contoh 3. Dalam sebuah acara pernikahan, Evan, Kevin, Iqbal, Arya, dan Surya saling berjabat tangan.
Mereka hanya berjabat tangan satu kali dengan orang lainnya. Hitunglah jumlah jabat tangan yang terjadi dan modelkan dalam graf. Penyelesaiannya yaitu pada graf berikut mempresentasikan jabat tangan yang terjadi. Misalkan titik mewakili orang, sedangkan sisi mewakili jabat tangan, sehingga dapat dimodelkan sebagai berikut. Sehingga jumlah jabat tangan antara Evan, Kevin, Iqbal, Arya, dan Surya diwakili oleh jumlah sisi pada graf tersebut, yaitu E adalah himpunan Kevin Evan, Kevin Arya, Kevin Surya, Kevin Iqbal, Evan Arya, Evan Surya, Evan Iqbal, Iqbal Surya, Iqbal Arya, dan Surya Arya. Jadi 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi jumlah jabat tangan yang terjadi antara kelima orang tersebut yaitu 10. Jenis-jenis graf. Graf dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu sesuai dengan sudut pandang pengelompokannya. Pengelompokan graf dapat dipandang berdasarkan ada tidaknya rusuk ganda, berdasarkan jumlah simpul, atau berdasarkan orientasi arah pada rusuk. Yang pertama, ada graf sederhana atau simple graph. Graf sederhana adalah graf yang tidak mempunyai rusuk ganda atau gelang. Lalu yang kedua ada graf nol atau graf kosong. Graf kosong adalah graf yang tidak memiliki sisi. Yang ketiga ada graf ganda atau multigraf. Graf ganda merupakan graf tak berarah yang tidak mengandung gelang atau loop. Yang keempat ada graf semu atau pseudograf. Graf semu adalah graf yang boleh mengandung gelang atau loop. Yang kelima graf berarah atau digigraf. Graf berarah adalah graf setiap sisinya mempunyai arah dan tidak mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua buah simpul atau tidak mempunyai sisi ganda. Jenis graf yang keenam adalah graf ganda berarah. Graf ganda berarah adalah graf berarah yang membolehkan adanya sisi ganda pada graf tersebut, atau bisa dibilang boleh mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua simpul. Yang ketujuh adalah graf lintasan. Graf yang hanya terdiri dari satu lintasan disebut graf lintasan. Contoh, misalkan V dalam kurung G2 sama dengan V0, V1 dan E dalam kurung G2 sama dengan V0, V1. Graf lintasan pada graf G2 adalah V0, 1. Graf G2 adalah graf lintasan berorde 2. Yang selanjutnya yaitu graf siklus. Graf siklus adalah lintasan orde K dengan panjang K-1 pada graf G. Graf terdiri satu siklus disebut graf siklus. Contoh, misalkan V dalam kurung G2 sama dengan V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6 dan E G2 sama dengan V0, V1 sama dengan 6, V2, V1 sama dengan V6, V4, V1 sama dengan V6, V2, V3, V2, V4, V3, V4. Siklus pada graf G2 adalah V1, V2, V3, V4, V6. Yang kesembilan adalah graf lengkap. Graf lengkap merupakan graf sederhana yang setiap simpulnya terhubung oleh satu sisi ke semua simpul lainnya, dengan kata lain bertetangga. Jenis graf yang ke-10 adalah graf roda. Graf roda adalah graf yang diperoleh dengan cara menambahkan satu simpul pada graf lingkaran Cn dan menghubungkan simpul baru tersebut. Sekian penjelasan dari kami tentang dasar-dasar graf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.